Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilimpahkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Ibu di sini diamanahi oleh sekolah untuk memberikan materi tentang proses penciptaan manusia menurut Islam. Proses penciptaan manusia menurut Islam, katakanlah, Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kalian. Tetapi, sedikit sekali kalian bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Ayat di atas adalah mengenai bagaimana hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan dan memberikan anugerah fisik dan hati nurani. Al-Quran mengatakan bahwa manusia adalah hasil ciptaan Allah dan anugerah yang diberikan kepada manusia sangatlah banyak sekali. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berbicara mengenai petunjuk praktis dan prinsip kehidupan umat manusia, namun berbicara juga mengenai proses penciptaan manusia. Beberapa pandangan ilmuwan menyatakan bahwa manusia bukan berasal dari penciptaan melainkan proses alamiah dan revolusi. Untuk itu, Islam memiliki kitab suci Al-Quran untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari hanya setitik air yang hina hingga berkembang secara sempurna. Tahap penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahap yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahapan primordial dan tahapan kedua adalah tahapan biologi. Tahapan primordial adalah saat manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendiri mengetahui. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit. Yang kedua, Quran Surat Syad ayat 71. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Yang ketiga, Surat Al-Had ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang memberi bentuk. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk berupa beragam fungsi dari fisik yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini tentunya dilakukan Allah pada manusia pertama yaitu Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setelah itu ada proses penciptaan manusia berupa hukum biologis. Nah, yang kedua, tahapan hukum biologis adalah tahapan biologi adalah sunatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologi ini membedakan hakikatnya manusia menurut Islam dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Nutfah atau intisari tanah yang menjadikan air mani. Yang kedua, rahim atau tersimpan dalam tempat yang kokoh. Yang ketiga, alaqah
darah yang membeku menggantung di rahim. Yang keempat, mudghah, segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang. Yang kelima, ditiupkanlah rohnya. Berikut tahapan pembentukan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses setetes mani yang dipancarkan. Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah dia hanya setitik mani yang dipancarkan? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia berawal dari air mani atau sperma yang terpancar. Namun, hanya seketik yang menjadi manusia sehingga Allah memberikan nikmat hidup melalui proses tersebut. Sebelum adanya proses pembuahan dalam rahim wanita, ada kurang lebih 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu. Dari 250 juta sperma, yang terpancar hanya ada satu bisa bertemu dengan sel telur wanita atau ibu kalian melalui saluran reproduksi wanita. Dialah yang menciptakan segalanya dengan sebaik-baiknya. Dia mula menciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian ia menjadikan keturunannya dari sari air yang hina. Quran Surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 8. Yang kedua yaitu segumpal darah yang melekat di rahim. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Setelah mulai proses selama 40 hari, maka terjadi gumpalan darah yang ada di dalam rahim ibu. Proses ini berawal dari sperma yang bertemu dengan sel telur menjadi sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Setelah munculnya zigot, ia akan berkembang biak dengan membelah diri menjadi gumpalan daging. Zigot melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh mencapai di tanah. Zigot mampu mendapatkan zat-zat yang penting dari tubuh sang ibu sebagai proses pertumbuhannya. Saat zigot yang tumbuh ini ada dalam tubuh ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah alaqah yang artinya sesuatu yang menempel pada suatu tempat secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Yang ketiga yaitu pembungkusan tulang oleh otot. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami menjadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, penciptaan yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Menurut para ahli embriologi, tulang dan otot berbentuk secara bersamaan. Penelitian berbagai ilmuwan menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu sama persis sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Hikmah dari proses penciptaan manusia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa di balik penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya terdapat tanda-tanda yang bisa menjadi ilmu pengetahuan jika dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Untuk itu, hikmah dari kita memahami penciptaan Allah terutama terhadap penciptaan manusia sangat banyak sekali. Apabila Allah memberikan informasi bahwa memikirkan ciptaan Allah adalah saat duduk, berbaring, dan berdiri. Membaca kebesaran dan kekuasaan Allah tidak hanya melalui ayat yang tertulis seperti dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran di dunia
ada sangat banyak kegiatan fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Membaca alam semesta yang merupakan ayat tidak tertulis dari Allah, sama dengan manfaat membaca Al-Quran secara mendalam. Berikut adalah hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah juga semakin meningkatkan fungsi iman kepada Allah dan mendapatkan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi diri kita dari kesyirikan dan berpaling dari jalan Allah. Syirik dan dalam Islam adalah dosa yang tidak terampuni. Untuk itu, perlu meningkatkan iman, salah satunya dengan ilmu pengetahuan alam. Dengan ilmu pengetahuan pula kita bisa mengenal sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Ada banyak manfaat Asmaul Husna, bisa dibaca setiap saat. Salah satunya senantiasa mengingatkan dan membuat Allah selalu dalam hati. Mencari tahu proses penciptaan manusia dari konsep manusia dalam Islam dengan ilmu yang mendalam dan membuat kita semakin mengenal dan menghayati kebesaran Allah. Yang kedua, semakin tunduk pada Allah. Manusia yang memahami kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat proses penciptaan manusia, maka dia akan mengenal betapa hebatnya Allah dengan segala hukum-hukumnya. Dengan begitu, ia tidak akan mungkin bisa tunduk kepada selain Allah dan mau untuk melaksanakan fungsi agama, mengingat rukun iman dan menjadikan rukun Islam. Misalnya saja bagaimana Allah menciptakan fungsi mata pada manusia. Jika digunakan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai cara kerja mata dan bagaimana mata bekerja, maka akan dirasakan bahwa sedikit saja bergeser posisi mata akan ada kehilangan penglihatan. Nah, begitu pula contohnya dengan air susu ibu. Bayi yang baru lahir akan senantiasa meminum air susu ibu yang penuh gizi untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi. Air susu adalah hasil dari kerja hormon dan juga proses melahirkan yang telah dialami ibu. Andai kata disadari manusia akan penuh syukur dan tidak akan mungkin menghindari Allah. Tanpanya manusia akan lenyap, tidak bisa hidup, dan hilang keseimbangan dalam kehidupan di muka bumi. Nah, yang ketiga, tidak sombong dan angkuh. Dengan mengetahui proses penciptaan manusia, kita tidak akan mungkin bisa berlaku angkuh dan sombong. Kita akan menyadari bahwa manusia tidak memiliki apapun dan tidak bisa apapun jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingan jika tidak mau apapun jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Angkuh dan sombong karena manusia tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah hasil pemberian Allah dari kenikmatan yang Allah berikan. Hidayah Allah kepada manusia tidak akan bisa sampai pada manusia yang angkuh dan sombong, serta tidak akan mengevaluasi diri. Untuk itu, memahami proses penciptaan manusia membuat diri kita tunduk, berserah, dan kembali menyadari betapa kecilnya manusia. Nah, sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.